tonight. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Squid TV Belajar. Nah di sini saya Kuswasmita akan memaparkan materi tentang laporan arus kas dengan menggunakan media mind mapping yang sudah saya buat sendiri. Nah tidak usah menunggu lama-lama, langsung aja kita menuju ke pemaparan materinya. Nah, baiklah teman-teman, seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita akan memaparkan materi tentang laporan arus kas. Nah, kita mulai dari definisi dari laporan arus kas. Nah, laporan arus kas yang disebut juga cash flow statement atau statement of cash flow adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk atau aliran keluar uang kas perusahaan. Nah, ada beberapa rasio arus kas yang paling penting. Nah, yang pertama itu ada operating cash flow ratio. Nah, arus kas operasi adalah salah satu rasio arus kas yang paling penting. Arus kas operasi berhubungan dengan arus kas yang diperoleh organisasi dari kegiatan operasionalnya hingga pelunasan hutangnya saat ini. Hal ini berguna untuk mengukur bagaimana likuiditas suatu perusahaan dalam jangka pendek karena berkaitan dengan utang lancar dan arus kas dari operasi. Nah, operating cash flow ratio ini rumusnya operating cash flow ratio sama dengan arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Nah, rasio arus kas yang kedua itu ada price cash flow ratio. Rasio ini sering dianggap sebagai sebuah indikasi yang lebih baik dari nilai suatu organisasi bisnis apabila dibandingkan dengan rasio harga terhadap pendapatan. Rasio ini berguna untuk membandingkan harga saham perusahaan dengan arus kas yang dihasilkan perusahaan berbasis. Nah, itu rumusnya itu ada price cash flow ratio sama dengan harga saham dibagi arus kas operasi per saham. Nah, yang ketiga itu ada cash flow margin ratio. Rasio ini mengungkapkan hubungan antara kas yang dihasilkan dari operasi dan penjualan. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan dalam mengubah penjualan menjadi uang tunai. Rumusnya itu arus kas dari arus kas operasi dibagi penjualan bersih sama dengan persen. Nah, yang keempat itu ada cash flow from operation. Rasio ini adalah rasio yang sama dengan rasio total utang atau total aset yang umum digunakan. Nah, keduanya mengukur solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dan mempertahankan perusahaannya. Rumusnya itu arus kas dari operasi dibagi rata-rata total kewajiban sama dengan persen. Yang kelima itu ada current ratio. Nah, current ratio ini adalah rasio arus kas yang paling sederhana. Rasio ini akan memberikan informasi bagi pemilik tentang bisnis kemampuan aset lancar dalam memenuhi utang saat ini. Nah, rumusnya itu ada current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar sama dengan persen. Yang terakhir itu ada quick ratio. Quick ratio ini merupakan tes likuiditas yang paling spesifik daripada current ratio. Rasio ini mengukur persediaan dan mengukur likuiditas perusahaan dalam menjual untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Nah, jika rasionya itu kurang dari 1,0 kali, maka harus menjual persediaan untuk memenuhi utang jangka pendek. Nah, ini bukanlah posisi yang baik bagi perusahaan. Nah, rumusnya itu ada quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang inventory atau dibagi kewajiban lancar. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari laporan arus kas. Nah, fokus utama dari pelaporan keuangan adalah laba, dan informasi mengenai laba merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Nah, laporan arus kas dibutuhkan karena yang pertama itu kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua itu, seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh dari laporan arus kas. Nah, yang ketiga itu dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang.
Selanjutnya itu ada keterbatasan laporan arus kas. Nah, keterbatasan laporan arus kas ini ada 4. Yang pertama itu tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua itu bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, yang ketiga itu pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Nah, yang keempat itu ada pemindahan laba atau rugi, penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Nah, selanjutnya itu ada komponen laporan arus kas. Nah, dalam laporan arus kas, penerimaan dan pembayaran kas diklasifikasikan menurut 3 kategori utama. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan terakhir ada aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang paling utama dari perusahaan terkait dengan aktivitas operasi. Ada 2 metode yang dapat digunakan dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Pilihan antara metode tidak langsung atau metode langsung bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kas yang sama. Namun, metode yang paling sering digunakan dalam praktik laporan keuangan adalah metode tidak langsung. Nah, selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi antara lain dapat berupa pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Dan ada penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Yang terakhir itu ada aktivitas arus kas dari pendanaan atau pembiayaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan kreditur dan pemegang saham perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain dapat berupa, yang pertama itu ada penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua itu ada pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Selanjutnya itu ada penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Yang keempat itu ada pelunasan pinjaman. Yang kelima ada dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Yang terakhir itu ada pembayaran hutang sewa guna usaha. Baik, untuk materi yang terakhir itu ada bentuk-bentuk dari laporan arus kas. Yang pertama itu ada metode cash flow langsung atau direct. Metode langsung ini menggunakan arus kas yang berasal dari kegiatan operasionalnya yang diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar yang nantinya akan diperinci kembali menjadi beberapa jenis penerimaan ataupun pengeluaran dari arus kas perusahaan. Nah, yang kedua itu ada metode cash flow tidak langsung atau indirect. Berbeda dengan metode langsung, metode tidak langsung pada arus kas ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi perusahaan. Beberapa hal yang termasuk diantaranya itu ada biaya penyusutan, laba atau rugi karena pelepasan investasi, dan hal lainnya. Metode tidak langsung merupakan rekonsiliasi atau pencocokan dari laba bersih yang diperoleh perusahaan.